Ya, halo semuanya. Di video hari ini saya mau bahas ya materi lanjutan masih mengenai e-commerce. Nah, minggu lalu saya sudah bahas mengenai jenis-jenis dari physical product. Hari ini saya mau bahas tentang produk model. Ya. Nah, jadi kalau bicara produk itu sebetulnya dibagi menjadi 4 model ya. Nah, jadi nanti kalian bisa memilih atau memutuskan kira-kira produk saya itu masuk ke dalam jenis yang mana. Apakah masuk ke dalam single product, apakah masuk ke dalam single kategori, apakah masuk ke dalam multiple kategori, maupun masuk ke dalam subscription. Nah, tentu dari keempat produk ini, model produk ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, sekarang kita lihat dari single product dulu ya. Single product itu contohnya adalah kalau di Indonesia mungkin belum banyak ya, belum banyak. Nah, tapi yang jelas yang namanya single product berarti kalian jual barang-barang yang sangat spesifik. Ya, contohnya kalau jam tangan itu adalah jam tangan couple atau mungkin matras untuk sholat ya, misalkan sejadah yang memang kalian khususkan untuk bisa tiduran, untuk bisa melaksanakan sholat ya. Jadi bentuknya seperti sejadah tapi multifungsi ya. Atau tempat tidur alas ya, alas tempat tidur misalkan. Nah, itu nanti kita lihat ada contoh-contohnya. Nah, cocoknya untuk produk-produk yang memang unik. Ya, walaupun mungkin di pasaran cukup banyak jenis produk-produk ini, tapi kita coba bermain ke niche market. Ya, ini mungkin pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya mengenai niche market, bahwa ada produk-produk yang memang bisa kita spesifikkan, ya, kita khususkan. Terus keuntungannya adalah Major Pro itu keuntungannya adalah kita bisa punya margin yang cukup tinggi, ya, super high margin. Terus mudah untuk dikelola. Nah, itu keuntungannya. Kenapa? Jelas pesaingnya sedikit ya, belum banyak. Kalau kalian bermain di segmen-segmen seperti ini, tentu itu jauh lebih menguntungkan. Ya, jangan berpikir wah ini ada yang beli atau enggak gitu ya. Nah, karena yang namanya niche, kita betul-betul membangun market sendiri ya. Jadi kita tidak sekedar ikut-ikutan. Terus kekurangannya apa? Ya terbatas ya. Terbatas untuk bermain di diskon ya, bermain di cross sell atau upsell ya. Dan juga kita tidak bisa banyak strategi-strategi marketing terkait dengan misalkan sell ya, sell itu misalkan diskon besar-besaran. Terus juga orang juga kan belum tentu beli itu terus-menerus ya. Nah, itu salah satu contohnya. Terus ada yang kedua adalah single kategori. Nah, single kategori ini masih jenisnya hampir sama ya, hampir sama. Tapi produknya beragam, cuma masih dalam satu kategori yang sama, ya. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Itu cocok untuk pemula. Nah, biasanya kalau kita mau mulai terjun, ya kita bisa main di sini karena tidak terlalu banyak effort seperti single product, ya. Keuntungannya mudah untuk dikelola, terus kekurangannya adalah keterbatasan cross sell. Nah, mungkin saya sedikit singgung dulu ya, apa itu upsell, apa itu cross sell. Nah, kalau yang namanya cross sell, biasanya kita pernah ditawari sebuah produk yang beda dengan produk kita beli. Ya. Jadi contoh gini, pernah nggak kalian datang ke sebuah supermarket, ya kan? Terus misalkan contoh ke Alfamart deh atau ke Indomaret. Ketika kalian mau bayar ke kasir, kalian pasti pernah ditawari untuk membeli pulsa. Ya, padahal kalian cuma beli air minum. Nah, itu namanya cross sell. Jadi membeli produk yang di luar kategori barang yang kalian beli. Nah, itu namanya cross sell. Tapi kalau di dalam elektronik, mungkin kalian pernah belanja di situs-situs online. Misalkan kalian
apa namanya, contohnya adalah beli handphone, ya. Nah, beli handphone biasanya suka ada rekomendasi produk, ya. Rekomendasi produk itu cross sell, misalkan casing, ya, terus aksesorisnya itu ada kabel, ya, atau pelindung layar. Nah, itu contohnya adalah cross sell. Nah, kalau upsell, nah, umumnya kalau upsell ini kita bukan dipaksa ya, disarankan atau diminta untuk menambah lagi, ya. Biasanya ini lebih umum ke produk-produk makanan kalau upsell. Ya, contoh nyatanya adalah ketika kalian misalkan apa namanya, beli makanan di McD atau di KFC, tiba-tiba kalian ditawari, "Mas, tambah aja minuman," ya. "Mau tambah sekalian minuman nggak? Atau tambah sekalian, kentang gorengnya cuma nambah 5.000." Nah, itu namanya upsell. Dari yang tadinya kita cuma beli atau belanja cuma sekedar habis 50.000, kita harus paksa orang itu belanjanya bisa lebih dari 50.000. Ya, mungkin 60, mungkin 70.000, ya, tergantung barang apa yang mau kita upsell-kan. Nah, jadi untuk meningkatkan penjualan tentunya ya. Nah, gitu. Dan strategi ini sebetulnya sudah umum, ya. Di Starbucks saya selalu memperhatikan ketika psikologi orang itu dihadapkan dengan 3 jenis minuman, ya. Ukuran maksud saya, mulai dari ukuran yang tall, ya, yang grande, sama yang venti. Jadi ukuran kecil, sedang, sama besar. Nah, sebetulnya orang itu dipaksa untuk membeli ukuran yang sedang, ya. Nah, tapi kenapa ada ukuran besar dan ada ukuran kecil? Nah, sebetulnya keuntungan yang cukup besar itu ada di ukuran yang sedang itu, yang harganya mungkin di kisaran 45.000 ke atas ya, 55.000 lah. Karena harus ada pembanding, ya. Ketika orang mau membeli yang kecil, misalkan yang kecil ukurannya 45.000, yang besar 50.000. Nah, orang itu kan lebih cenderung psikologinya memilih yang besar. Kenapa? Karena cuma beda 5.000, ya. Nah, artinya kalian sudah terjebak di situ. Ya, yang tadinya mungkin saya cuma butuh ukuran kecil, tapi karena diberikan pilihan untuk memilih yang harganya mungkin sedikit lebih mahal, ya tentu secara psikologi orang kan, udah deh, mending beli yang lebih mahal dikit, kan gitu ya. Nah, otomatis si Starbucks itu berhasil, ya, berhasil dalam rangka apa? Meningkatkan penjualan per orang supaya setiap orang itu belanja minimal 50.000. Nah, itu adalah salah satu strategi marketing juga iya, salah satu strategi pengemasan produk juga iya. Nah, itu salah satu strategi yang sudah umum kita lihat. Pizza Hut pun begitu, ya, yang saya perhatikan. Jadi ketika kalian beli Pizza Hut selalu diberi paket, ya. Beli 2 gratis 1. Nah, upsell itu ya. Yang awalnya kita cuma mau beli 1 pizza, tapi kok tiba-tiba belinya jadi 2. Ya karena kita dipaksa untuk membeli 2. Ya, supaya apa? Ya, supaya mereka penjualannya sesuai target. Ya, supaya barangnya juga cepat keluar, cepat habis. Nah, dengan iming-iming bahwa beli 2 itu bisa dapat gratis 1. Nah, itu tentu sudah ada perhitungan. Ya. Oke, terus multiple kategori. Ya, multiple kategori kita bisa lihat di Amazon. Wah, itu dengan banyak sekali pilihan produk, ya. Terus cocoknya untuk produk-produk yang apa namanya? Yang banyak jenisnya, ya. Mereknya pun berbeda-beda. Jadi ini semacam toko kelontong lah ya, kalau kita sederhanakan. Keuntungannya adalah ya pilihannya beragam, ya. Mudah untuk di cross sell dan upsell tadi. Nah, terus kelemahannya sangat sulit untuk dikelola, ya. Sangat sulit dikelola. Ya karena saking banyaknya tadi. Saking banyaknya pilihan sehingga membuat kita jadi susah untuk mengelola itu semua. Nah, terus subscription, berlangganan. Nah, ini adalah salah satu jenis produk-produk yang mungkin tidak umum, ya. Nah, kita lihat dulu deh contohnya ya. Nah, ini contoh dari
single product. Nah, jadi dari single product ini kita cuma fokus menjual satu jenis produk, ya. Nah, ini contohnya adalah kalau saya tunjukkan di slide itu seperti aksesoris sepeda. Ya, jadi kalian bisa saja menjual produk-produk yang sangat spesifik. Entah itu botol minuman untuk sepeda, entah itu baju untuk para pesepeda, entah itu helm untuk pesepeda. Nah, tinggal bagaimana cara kalian mengemasnya, ya. Karena orang itu pada dasarnya butuh penjelasan, ya. Ini produk kelebihannya apa, keuntungannya apa, fiturnya apa saja, ya. Nah, semuanya itu perlu dituang dalam sebuah website, ya, harus ditampilkan dalam sebuah website. Dan websitenya pun hanya satu jenis, ya. Ya maksudnya satu jenis itu ya cuma seperti ini aja. Jadi orang tidak akan lagi buka-buka menu yang lain-lain. Tujuannya jelas. Nah, mungkin kita sering mendengar istilah namanya adalah landing page, ya, atau sales page. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh nyata. Nah, saya yakin kalau kalian sumber daya terbatas, energi terbatas, waktu terbatas, bisa menggunakan strategi ini, ya, single product. Tinggal cari aja produk apa aja itu pasti ada aja. Tinggal nanti bagaimana cara menjualnya kan, ya. Cara menjual itu kaitannya dengan digital marketingnya. Nah, tapi cara memilih produknya apa, ya, mau simpan di mana, cara mengemasnya mau seperti apa, itulah pelajaran e-commerce. Nah, gitu ya. Jadi kita harus bisa bedakan posisi e-commerce itu di mana, posisi digital marketing itu di mana. Nah, jadi jangan sampai digital marketingnya dulu. Nah, jadi sebelum ke digital marketing itu adalah di e-commerce ya. Jadi pada saat kita mempelajari e-commerce, disitulah kita harus bisa menggali produk apa yang akan kita jual, cara mengemasnya seperti apa, ya. Termasuk salah satunya itu adalah faktor penentuan harga. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin sedikit saya akan coba singgung. Jadi, harga itu tidak sembarangan. Ya, walaupun kita jualan harganya misalkan 500.000, sebisa mungkin jangan pas 500.000. Nah, mungkin ini sudah jadi rahasia umum ya. Kalau kalian pergi ke sebuah swalayan atau manapun itu, kita jarang melihat harga-harga genap. Rata-rata harga-harga ganjil. Ya, misalkan 490.000, 499.000, atau 2.700, 2.900. Jadi sekalipun harganya 500.000, buatlah pendekatannya itu seolah-olah harganya 400.000. Ya, dengan cara ya tadi, angka depannya 4, padahal belakangnya 999. Cuma beda satu digit, sebetulnya 500.000. Ya. Tapi secara psikologi, orang kan melihat angka 4-nya. Wah, ini nggak mahal nih, cuma 400 ribuan. Ya padahal itu udah 500.000 masuknya ya. Nah, itu salah satu faktor bahwa yang namanya jualan, yang namanya mengemas barang itu harus banyak memainkan faktor psikologi, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya orang membeli sesuatu itu berdasarkan faktor emosional, ya. Jadi jangan bawa unsur logika di dalamnya. Nah, salah satunya tadi harga, ya, pengemasan, cara menyampaikan. Jadi kita harus banyak bermain ke psikologi orang. Gimana caranya bisa menimbulkan keinginan. Nah, ya otomatis kan di sini kita sebagai orang marketing ya, sebagai orang bisnis, ya gimana caranya orang tuh beli barang kita kan. Nah, tapi memang di sisi lain cukup berseberangan. Ya, kita dituntut jadi orang yang hemat. Kita dituntut jadi orang yang tidak boros supaya lebih banyak menghemat uang, rajin menabung, tidak boros, tidak foya-foya. Nah, tapi di sisi lain kita sebagai pebisnis ya, supaya barang kita laku, ya gimana caranya orang tuh banyak membeli barang ke kita, ya. Jadi di satu sisi kita sebagai pembeli, di satu sisi kita sebagai konsumen, pembuat produk, mohon maaf, pembuat produk. Nah, disitulah kita harus punya keahlian sebagai orang marketing itu sebetulnya. Tapi pelajarannya adalah kita tidak akan mudah tertipu, ya.
Sebetulnya bukan istilah, bukan tipu menipu sebetulnya. Jadi ketika kalian mau membeli barang, mulai berpikir pakai logika, ya. Jadi jangan sampai terbawa emosi. Nah, kalau kalian terbawa emosi, ya berarti kalian kena strategi marketing orang. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya. Oke. Nah, ini masih 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 contoh dari single product. Ya, single product. Ini ada matras, ya. Jadi jualannya cuma matras saja, satu halaman website ini, ya. Nah, terus ini ada single kategori, ya. Ini ada single kategori. Kategori di sini contohnya adalah bunga, ya, dengan berbagai macam, ya. Jadi dia jualan bunga, ya. Tapi bunga-bunganya itu ditunjukkan untuk apa? Hanya untuk misalkan ucapan, ya, ucapan selamat. Nah, itu yang dimaksud dengan single kategori. Jadi bukan single product. Kenapa? Single product itu berarti kalian cuma jual bunga mawar, misalkan ya, jual bunga melati, jual bunga kaktus. Nah, kalau ini bunganya banyak, tapi kategorinya cuma satu. Nah, kategorinya kategori apa? Ya, ucapan selamat. Ya, oke. Nah, kalau ini multiple kategori. Ya, kalau multiple kategori itu berarti tadi tidak hanya matras yang kita jual, tapi bisa saja bantal, bisa saja selimut, ya bisa saja covernya dan seterusnya. Nah, terus ada jenis yang selanjutnya, yaitu adalah jenis subskripsi, ya. Jenis subskripsi ini adalah salah satu jenis berlangganan. Jadi kita sebetulnya jualan produk, tapi produk yang kita jual itu pakai jenis berlangganan. Nah, ini unik juga ya. Mungkin di Indonesia belum ada nih, mungkin ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada salah satu perusahaan Naturebox, dia menjual produk makanan, ya. Tapi dia mengemas dalam bentuk berlangganan. Nah, skema bisnisnya adalah dia memberikan solusi bagi orang-orang yang ingin makan siang, ya. Nah, biasanya orang-orang kantoran ketika mau pergi makan siang, dia suka bingung, ya. Nah, berarti kan di sini ada sebuah problem ya, ada sebuah masalah. Jadi kita kita bercermin dulu dari sudut pandang pebisnis, ya, seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur itu kan melihat ada peluang itu dari sebuah masalah dulu. Oh, ada masalah nih, ya, masalah ketika ada orang atau orang-orang kantoran yang ingin pergi makan siang tapi bingung, ya. Itu kan sebuah masalah sebetulnya. Dia bingung sekarang itu mau makan apa. Dari kemarin udah makanannya itu ya yang itu aja gitu kan. Pergi ke warung sebelah, warung depan, semua udah dicoba lah ya. Nah, itu kan sebuah peluang buat kita, ya. Untuk apa? Membuat sebuah bisnis makanan. Ya, mungkin kalau di Indonesia lebih populer dengan sebutan catering atau nasi box, ya kan? Menerima layanan nasi box. Dan itu pun skema bisnisnya bukan berlangganan. Dia cuma sekedar jualan nasi box, terus mungkin bikin brosur ke kantor-kantor. Kalau ada yang mau pesan silakan datang. Nah, itu kurang kurang menarik itu ya. Alangkah lebih baik kalau kita tiru seperti ini jenisnya itu, berlangganan. Jadi kalian tawarkan sebuah skema bisnis kepada para pekerja kantoran dalam bentuk paket. Ya, jadi gini, paket makan siang selama 1 minggu. Nah, berarti kan 1 minggu itu Senin sampai Jumat ya. Kalian bisa hitung. 6 hari berarti kan. Atau mau paket 2 minggu, paket 3 minggu, paket 1 bulan. Jadi mereka cukup bayar misalkan selama 6 hari itu atau selama 1 minggu kerja itu, misalkan sebut saja satu kali porsi makan itu 30.000, 30 kali 6, 180, 200.000. Ya. Kalian bikin paket makan siang A itu 200.000. B misalkan untuk 2 minggu berapa, 3 minggu berapa, 4 minggu berapa. Nah, contohnya seminggu dulu deh. Dengan menjual paket makan siang 200.000, Anda tidak perlu pusing memikirkan menu apa. Haha.
nanti kami akan antar. Dan setiap harinya kami bisa memberikan menu yang berbeda. Nah, itu kan menarik buat orang-orang, ya. Jadi dia cuma tinggal duduk di meja kerjanya, tunggu makanannya datang. Nah, nanti dia kan bisa 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 apa? Bisa lebih rileks, ya kan? Dia cukup duduk, menunggu, dan setelah itu ya tinggal makan dan menunya pun akan berbeda-beda, ya. Kita menjamin bahwa menu yang kita tawarkan itu mungkin bisa lebih sehat, ya kan? Terus menunya juga variatif, beragam. Nah, itu adalah salah satu contoh peluang bisnis, ya. Jadi dia bayar 200.000 di awal, tinggal tunggu aja. Nah, itu kan salah satu ide yang cukup bagus tuh. Saya rasa di Indonesia belum ada. Kalian mungkin bisa aja bikin startup ke arah sana, niru, ya. Jadi bisnis itu tidak perlu membuat hal-hal baru, ya. Dari yang ada kita improve, dari yang ada kita improve. Nah, gitu ya. Nah, oke. Di sini kita sudah belajar untuk 2 sampai 3 pertemuan ke belakang ya sebelumnya, jenis-jenis bisnis model yang berbeda, ya. Nah, sekarang saya mau memberikan tugas kepada kalian, coba pikirkan atau tentukan bisnis apa yang ingin kalian bangun, ya. Mau single product, multiple kategori, ya, atau subscription. Nah, tulis dalam sebuah narasi singkat di halaman Word, ya, satu halaman. Ceritakan, tidak ada format apapun terserah. Bisnis yang akan saya bangun adalah jenis makanan bla 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 yang nantinya akan ditawarkan ke sini misalkan ya. Atau tadi bisnis yang mau saya buat adalah bisnis untuk jualan sepeda anak-anak. Nah, misalkan single product tadi ya. Yang menyasar segmen market anak 5 tahun bla 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 dan seterusnya. Nah, itu ya tugasnya. Silakan dikerjakan lalu upload di e-learning ya. Saya akan sediakan kantong digital di sana ya. Baik, saya rasa cukup ya. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.